Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siska Tunjung. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari kriminologi. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, minimal ketika kita mau belajar kriminologi kita bisa tahu sedikit dari poin-poin yang akan saya sampaikan ini. Tapi sebelum kita masuk materinya, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Kita masuk ke dalam definisi kriminologi. Apa sih sebenarnya kriminologi? Secara etimologis, kriminologi itu berasal dari kata crime dan logos. Crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara garis besar, kriminologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun seorang ahli bernama E.H. Sutherland itu mengemukakan bahwa kriminologi itu sendiri merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang mencakup mulai dari proses perbuatan hukumnya, kemudian pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum itu sendiri bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan kriminologi. Sebenarnya apa sih tujuan dari kriminologi itu? Apa sih manfaatnya kita belajar kriminologi? Faedahnya apa? Jadi kalau kita mempelajari kriminologi itu sebenarnya kita mempelajari tentang kejahatan itu dari berbagai aspek, tidak melulu dari perbuatannya ataupun kondisinya apa. Tapi kita bisa tahu sebenarnya penyebabnya apa sih gitu, dari aspek penyebabnya, faktornya, kemudian dari bagaimana psikologis dari si penjahat itu sendiri. Kemudian setelah divonis pun apa yang terjadi gitu loh, reaksinya bagaimana. Itu nanti kita pelajarin semua kalau kita mempelajari dari kriminologi. Lalu selanjutnya itu sebenarnya arti kriminologi atau hubungan kriminologi dengan hukum pidana itu apa sih gitu. Kriminologi itu punya 3 manfaat bagi hukum pidana. Jadi yang pertama itu sebagai signal wetenschap atau sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang signal atau tanda-tanda dari suatu kejahatan. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari kriminologi itu sendiri digunakan untuk membantu pemerintah dalam menangani kejahatan, terutama di bidang etiologi dan penologi. Lalu di manfaat yang ketiga itu adalah penelitian kriminologi itu dapat dipakai untuk membuat undang-undang kriminalisasi atau pencabutan undang-undang atau dekriminalisasi. Selanjutnya kita belajar di ruang lingkup kriminologi itu apa saja. Jadi kalau menurut E.H. Sutherland itu kriminologi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada etiologi kriminal, kemudian penologi, dan sosiologi hukumnya bagaimana. Kalau yang etiologi kriminal itu usaha ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan. Kemudian kalau dari penologi itu adalah mempelajari sejarah lahirnya pidana atau hukuman, kemudian perkembangannya bagaimana dan faedahnya apa. Lalu ada lagi di bagian yang ketiga itu adalah sosiologi hukum. Itu sebenarnya untuk menganalisis secara ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi suatu hukum atau suatu pidana. Lalu kita masuk ke dalam objek kriminologi itu apa aja. Objek kriminologi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu kejahatannya apa, pelakunya siapa, kemudian yang ketiga itu adalah reaksi masyarakat itu terhadap kejahatan yang dilakukan dan penjahatnya itu bagaimana. Lalu kita akan membahas tentang kriminologi itu terbagi atas apa aja sih gitu. Jadi menurut seorang ahli kriminologi bernama Bonger itu menyatakan bahwa kriminologi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kriminologi murni dan yang kedua itu ada kriminologi terapan. Kriminologi murni itu sendiri pun mencakup yang pertama ada antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, neuropatologi dan penologi hukum. Jadi antropologi itu sebenarnya merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Nah nanti ilmu antropologi itulah yang akan menjawab. Selanjutnya itu ada sosiologi hukum, di mana itu merupakan suatu ilmu pengetahuan
tentang kejahatan itu sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok-pokok dari persoalan ini itu sebenarnya sejauh mana sih letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat itu. Lalu kalau untuk yang selanjutnya itu adalah psikologi dari kriminologi itu bagaimana. Kalau psikologi, namanya psikologi berarti ada berhubungannya dengan jiwa, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Jadi misalnya seorang ayah memperkosa anak bayinya, anaknya yang masih bayi, berarti kan itu ada sesuatu yang salah dengan dirinya, entah itu dari sisi jiwanya atau apapun, itu nanti bisa dilihat dari psikologi kriminal itu. Kemudian ada lagi neuropatologi kriminal. Kalau tadi itu psikologi itu dari sudut jiwanya, kalau neuropatologi itu sebenarnya ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. Itu sebenarnya memang jiwanya yang sakit atau ada masalah dengan urat syarafnya. Lalu yang terakhir itu ada penologi kriminal. Penologi kriminal itu adalah ilmu tentang berkembangnya suatu hukuman atau vonis. Jadi dengan semakin majunya zaman, semakin berkembangnya manusia dan budayanya, itu otomatis vonis itu kan akan mengikuti apakah vonis ini sudah tepat dengan kejahatan yang dilakukan si A, atau apakah vonis ini melanggar hak asasi manusia dari si A. Nah, itu nanti semuanya akan dipelajari dari penologi kriminal itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada kriminologi terapan. Jadi di dalam kriminologi terapan itu ada 3 bagian. Yang pertama itu higien kriminal, yang kedua politik kriminal, dan yang ketiga itu adalah kriminalistik. Jadi sebenarnya higien kriminal itu sendiri pun merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang supaya masyarakatnya itu sejahtera, sehingga mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Jadi yang kedua itu ada politik kriminal. Sebenarnya apa sih politik kriminal itu? Jadi, kalau politik kriminal itu sebenarnya merupakan usaha dalam menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan itu telah terjadi. Misalnya suatu kejahatan itu terjadi dikarenakan sebuah faktor ekonomi. Berarti nanti akan adanya trik untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan sebuah lapangan kerja yang baru. Selanjutnya itu di poin terakhir ada kriminalistik. Kriminalistik itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Nanti di kriminalistik itu nanti akan diajari tentang teknik kejahatannya itu, pelaksana penyidikannya bagaimana, kemudian pengusutannya hingga vonis itu nanti bagaimana. Itu nanti semuanya akan dipelajari di dalam kriminalistik. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi kriminologi dari saya. Tidak banyak, minimal itu bisa sebagai pengantar kita untuk mempelajari kriminologi lebih dalam lagi. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.